di kelas kalian untuk melihat Bu Yosi dalam proses pembelajarannya ya. Jadi kalian yang nyaman saja, jangan merasa gelisah. Bagaimana proses pembelajaran kalian sehari-hari, lakukan seperti itu ya. Bisa anak-anak? Baik. Terima kasih Ibu Yosi. Jadi Ibu duduk di belakangnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik, Bu. Biasa. Hari ini ya kita akan ditemani oleh siapa? Ibu. Karena 2 jam belajar. Jadi ibu harap anak-anak itu tetap apa? Semangat. Jabrat. Mulai. Beri hormat. Selamat pagi, Bu. Al-Ghazali, belajar, Pak Amanda, Diriani, Dita Agni, Endorima, kita berikan lagu Indonesia. lagu dari Sabang sampai oke, lupa semua. Coba nih. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Ibu belajar dulu apa? Ya kan Bu? Oke Bu. Kenapa nggak lagunya? Itu sekali ya. Baiklah. Pada pagi hari ini, Ibu ingin sedikit mengulang kembali sebelum kita masuk pada materi selanjutnya ya. Tentang materi yang telah kita pelajari pada minggu kemarin. Coba angkat tangannya siapa yang bisa menjawab dengan Ibu ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan norma? Norma merupakan suatu. Oke, silakan Pasya. Norma merupakan peraturan atau aturan yang harus dilaksanakan. Oke, tepuk tangan untuk Pasya. Lagi bisa? Apa nih? Yang berlaku dalam IPA sehari-hari. Ya Pak, ayo. Norma agama, Pertama, norma. agama, Betul. norma sosial, Norma sila, betul. norma sosial, Norma sosial, dan betul. norma hukum. Norma betul. Norma. Oke, 1, 2, 3. Satu, norma agama. Dua, norma sosial. Tiga, norma sosial. 1, 2, 3, norma hukum. Lagi pakai tangan ya. 1, 2, 3. Satu, norma agama. Dua, norma sosial.
utara. Sebutkan batas wilayah Indonesia sebelah utara. Ya, udah. Silakan. Bu, tadi di atas. Sebelah utara. 1 menit mulai sekarang. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi. Sebelum kita masuk kepada materi selanjutnya, anak-anak ibu sudah berkelompok kan? Nah, silakan duduk berkelompok, ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, oke. Ya, angkat kerjanya santai. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Cepat dulu. 3. 43 buka ya. Oke. 43 lihat halaman 44. Ya. 44 buka halaman 44. Lihat semua. Oke. Di sini ada pertama saya. Jadi pada bab 3 ini kita akan membahas tentang 5 sub bab ya, sub materi. Ada 5 sub materi. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang wilayah Indonesia. Jualnya tadi diulang lagi. Jadi hari ini pada hari ini kita akan membahas sub materi yang A, yaitu wilayah Indonesia. Mana tujuan pembelajaran kita ini diharapkan anak-anak ibu dapat memahami dan menghargai wilayah Indonesia secara satu kesatuan. Ya, bisa? Ya, manfaatnya apa Bu? Manfaatnya anak-anak ibu dapat mencintai lagi. Ya, kalau kamu tahu nih wilayah Indonesia dari mana sampai mana, kamu dapat mengetahui, oh seperti ini ya daerah ini, oh seperti ini ya daerah ini. Ya, jadi kamu tahu semua tentang Indonesia. Makin semangat lagi untuk cinta nasional kita. Oke? Dan sekarang itu bagian lah ya. Nah, itu ada bahan bacaan. Jadi untuk pertama kita akan literasi dulu ya. Bagian dulu 1 berapa nih? Berapa orang? 6. Oke, ini berapa orang? 1, 2, 3. Nah, anak ibu semua, silakan perhatikan bacaan ini. Ya. Ibu bertanya dulu, pernah tak tahu ada rumah yang berdiri di atas 2 negara? Ya. Ada tak tahu? Pernah dengar? Gimana? Tito gimana? Di mananya? Negara pulau apa namanya? Batik, betul ya. Jadi ini bacanya ya. Silakan anak-anak dibaca terlebih dahulu. Nanti ibu minta ya apa isi dari bacaan ini. Isi kelompok nanti. Ya, ibu beri waktu 3 menit baca dahulu. Kemudian masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil dari bacaan ini. Ya, oke, silakan baca 3 menit saja ya. Sudah ya. Oke. Ibu coba handphone ya. Ibu coba handphone. Ada handphone nggak? Ada. Video yang ibu download itu sudah download belum? Sudah. Ada sinyal kan? Oke, silakan buka handphonenya kalau yang di bawah ya. Yang bawa handphone silakan dibuka. Yang tidak ada handphone silakan berbuka teman-teman. Oke. Ya, bagi apa handphone kali ini? Baik, sudah ini. Thank you.
Bapak berapa yang mau anu dulu untuk memberikan pendapatnya? Ayo. Bapak berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu dulu. Oke, silakan. Siapa? Sipa, Bu. Siapa? Oke, silakan Siapa. Silakan Siapa dulu. Silakan Aliri. Semuanya silakan pendapat dari kelompok 1 ya. Tanya saja dulu apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Amanda. Saya akan menjelaskan tentang rumah di dua negara bendera tetap merah putih. Pak Mangara berasal dari Bugis, Indonesia. Ia membuat rumahnya di desa Adipudi di Pulau Sebatik. Ia membuat rumahnya di dua negara yaitu Malaysia dan Indonesia. Pak Mangara setiap hari bolak-balik antara negara Malaysia Indonesia dan tidak harus melalui Indonesia saja tetapi harus minta izin dahulu. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu Bapak dari kelompok 1. Ada lagi? Kelompok 2, 3. Oke, kelompok 3 ada mana? 2. Oke, tangan depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya adalah rumah Pak Mangara berdiri di dua negara yang berbeda. Pulau Sebatik memang dibelah menjadi dua bagian. Di sebelah selatan masuk wilayah Indonesia, sedangkan di utara menjadi bagian Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan pendapat kami yang telah kami diskusikan tentang rumah di dua negara. Pak Mangapara mempunyai rumah di dua negara, tetapi ia tetap memilih untuk menjadi warga Indonesia yang bangga dengan bendera merah putih. Meskipun rumahnya terdiri dari dua negara, Pak Mangapara tidak bisa keluar masuk sesukanya, tetapi harus mengikuti aturan-aturan di masing-masing wilayah negara. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pendapatnya beragam, tapi tetap sama ya, yaitu Bapak Mangapara tetap memilih menjadi warga negara Indonesia. Meskipun rumahnya itu terletak ini, tengok Ibu ya. Seperti inilah kira-kira petanya, ya. Ini Malaysia, Indonesia. Jadi rumah Bapak tuh di sini. Gitu. Sebelah dapurnya Malaysia, sebelah ruang tamunya Indonesia. Tapi dia tetap tinggal dengan Indonesia. Ya, jadi sekarang rumah itu seutuhnya sudah menjadi wilayah Indonesia. Ya, sudah menjadi wilayah Indonesia seutuhnya sekarang. Cuman tetap rumahnya dibikin Indonesia. Oke, anak-anak Ibu. Sekarang bertanya nih, anak-anak Ibu tahu tak tentang SMP kita? Wilayah SMP kita? Tahu wilayah kita kan? Tahu. Coba sebutkan apa yang ada di SMP. Ada wilayah apa saja? Atau ruangi wilayah gitu ya? Ada wilayah apa saja? Wilayah kelas 9, kelas 7, 8, 9. Wilayah apa lagi? Kantor. Apa lagi? SD. Oh. SD. UKS. Apa lagi? SD. Apa lagi? Kantin. Kantin. Apa lagi? Porkopda. Bentuknya apa? Lapangan. Lapangan kita tuh. Nah, itu adalah wilayah SMP. Ya, tadi anak-anak Ibu mau pergi sekolah, lewat mana? Gerbang itu. Sini kan? Iya kan? Kenapa kalau situ? Karena wilayah SD. Kira-kira kalau kamu masuk di sana, terus letak tas di SD, kenapa? Karena
Bangga. Kita tanya sekolahnya. Kita. Ya, kalau kita sedikit, kecil, panas lagi Bu. Tetap kita ya. Dan sekolah Kita. Begitu juga anak-anak itu harus mencintai Indonesia. Jadi kamu harus tahu wilayah mana yang masuk ke dalam wilayah Indonesia. Tahu anak ibu nih? Sebelah utara berbatasan dengan apa? Indonesia sebelah utara berbatasan dengan apa? Hah? Tahu? Oke, hari ini kita bahas. Oke, ibu sudah beri kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 membahas tentang apa? Perumusan wilayah Indonesia. Tentang Perumusan wilayah Indonesia. Perumusan wilayah Indonesia. Kelompok 2 mana? Penetapan wilayah. Oke, kelompok 2 mana? Penetapan wilayah Indonesia. Kelompok 3 Batas wilayah. batas Wilayah. batas wilayah. Sekarang silakan keluarkan kerja kelompok yang sudah kamu bikin. Sudah disiapkan belum? Sudah. Yuk keluarkan dan mau nengok. Oke, bagus. Contohnya ini gambarnya. Yang pertama yang mau kita wajib. Nah, ini kita kelompok. Ini kelompok ya. Mana kelompok kita? Kelompok 2. Oke, sudah. Sudah. Oke. Nah, anak-anak ibu, pada sidang BPUPKI kedua, ya, selain merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis, apalagi kira-kira yang dibahas oleh para pendiri bangsa kita. Merumuskan wilayah Indonesia. Iya, merumuskan wilayah mana nantinya yang akan menjadi wilayah Indonesia saat Indonesia merdeka. Ya, tidak ada negara yang berdiri tanpa wilayah. Ada negara yang berdiri tanpa wilayah, nah? Tidak. Mana ada? Nah, gitu. Jadi sebelum Indonesia merdeka, maka harus ditentukan wilayah mana saja yang menjadi Wilayah Indonesia. Nah, untuk itu nanti anak ibu bahas ya ke depan. Ya, Bu. Oke. Ibu sedikit belajar anak ibu untuk melihat ya. Sekarang apa yang terjadi di dunia? Apa isu yang paling menyayat hati hari ini? Selama 2 minggu ini. Apa? Saya tahu. Apa Ustaz? Yang paling menyayat hati isu di dunia ini. Dunia sekarang yang terjadi apa? Apa nak? Israel dan Palestina. Kamu melek juga itu ya? Melek. Israel dan Palestina. Dan ibu tidak akan mengaitkan ini dengan agama atau apa, tapi ya di sini adalah penjajahan ya terhadap apa? Palestina. Jadi ibu ya apa? Tengok video kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Ini adalah Palestina. penjajahan Palestina. Ya apa nak? Yang ini merebut wilayah ini. Ya, tapi makan. Kembali di ujung. Gimana baik ibu? Ya, Mas Bantu. Ya, kita doakan ya. Kita doakan saudara kita di Palestina. Meskipun kita tidak bisa ke sana, kita kirim doa. Bisa bayangkan tak? Ya, kita hidup makan di bom ibu. Bisa bayangkan tak? Ya kan? Nah, itulah jadi ya dulu saat zaman penjajahan Belanda dan Jepang.
ya, kita hidup di negara yang merdeka. Iya, kami hidup di mereka. Semuanya bisa sekolah, bisa belajar, ibu bisa mencari uang, ya kan? Bisa makan. Tapi di Palestina belum. Tidur tak bisa, makan juga susah, bantuan masuk susah, ya kan? Ini sekarang mari kita sama-sama mengirimkan doa untuk saudara kita sama di Palestina. Boleh baca pimpin doa. Ayo, kita berdoa dulu ya, Al-Fatihah ya. Tolong teman. Doa dimulai untuk mendoakan Nah, usapin matanya Pak. Nah, semangat lagi kita ya. Coba usapin matanya. Jana, sekarang adalah tanggung jawab kamu sebagai generasi penerus bangsa, nah ya. Kita pertahankan wilayah kita ya. Jadi anak-anak harus tahu nih, ya batas kita sudah di mana sampai mana saja, agar kita tidak dijajah kembali. Ya ingat, itu tugas kita. Baik, kita insya Allah ya, dari Allah itu pasti akan menang. Nantinya kita tunggu saja. Ya, semoga jawabannya setelah Allah itu segera diberi Allah balasannya. Ya, tidak ada kekuatan lebih luar biasa dari kekuatan Allah. Ya. Baik, sudah siap tampil? Oke. Kelompok berapa yang mau tampil dulu? Satu ya. Boleh nggak satu? Ya. Siapa yang mau jadi moderator dan menjadi narasumber? Siapa yang mau satu? Asyara? Ya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang hasil diskusi kami tentang perumusan wilayah. Sidang BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945 membahas tentang pembahasan wilayah yang akan menjadi wilayah Indonesia. Muhammad Yamin, beliau merumuskan wilayah Indonesia mencakup seluruh wilayah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda yang mencakup Papua ditambah beberapa daerah-daerah lain seperti Timur Portugis, Malaya, dan Borneo Utara. Mohatta, beliau tidak setuju dengan pandangan Moyamin. Menurutnya, wilayah Indonesia tak perlu mencakup wilayah Papua, namun mencakup wilayah Borneo Utara dan Malaya. Sedangkan Soekarno, ia menyebut wilayah kekuasaan Majapahit juga sampai ke daerah-daerah Papua. Karena itu, menurut Soekarno, Indonesia mencakup daerah-daerah dari Sumatera hingga Papua. Moyamin mengusulkan bahwa wilayah Indonesia mencakup seluruh Hindia Belanda, Timur Portugis. Muhammad Yamin, beliau mengusulkan seluruh wilayah Hindia Belanda, Timur Portugis, Borneo Utara, dan Malaya. Sedangkan Hatta mengusulkan bahwa wilayah Indonesia mencakup seluruh Hindia Belanda, Borneo Utara, dan Malaya. Sedangkan Soekarno, ia mengusulkan bahwa wilayah Indonesia mencakup sependapat dengan Moyamin. Wilayah Indonesia mulai dari Sumatera hingga Papua, sebagaimana dikutip dari Kitab Negara Kertagaman yang ditulis oleh MPU Prapanca. Sekian, terima kasih hasil diskusi kami. Kami tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah. Jadi saat merumuskan wilayah ada 3 tokoh yang merumuskan. Siapa ini? Jamin. Ya, Pak Muhammad ya. Ini siapa? Ada.
perumusan Wilayah. Kalau kata Bapak Muhammad Yamin, seluruh wilayah Hindia Belanda, Papua, Timur Portugis, Borneo dan Malaya. Bu, Timur Portugis di mana, Bu? Timur Leste. ya. Borneo Utara, Brunei Darussalam. Malaya, Malaysia. Ini kata Bapak Muhammad Yamin. Kemudian kata Bapak Muhammad Hatta, beliau tidak setuju dengan pendapat Bapak Muhammad Yamin. Kalau menurut Bapak Muhammad Hatta, seluruh Hindia Belanda ditambah Borneo Utara, kemudian Malaya. Ya, kecuali wilayah Papua. Jadi kalau kata Bapak Muhammad Hatta, Papua tak saja masuk wilayah Indonesia. Ya. Kemudian yang terakhir kata Bapak Soekarno, beliau bersependapat dengan Bapak Yamin. Jadi kekuasaan Indonesia itu dari Sumatera hingga Papua. ditambah dengan Timur Portugis, Borneo Utara dan Malaya. Oke Kak? Siapa tadi yang merumuskan? Ya, Yaitu Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, dan Soekarno. Siapa kelompok ini? Siapa yang merumuskan wilayah kita? Ada tiga, siapa tadi? Oke, bisa. Ingat? Oke. Tepuk tangan dulu satu. Selanjutnya kelompok dua. Yo. Perhatikan semuanya di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang penetapan wilayah. Ketua BPUKI Radiman Wedioningrat. Ketua BPUKI melakukan pemungutan suara karena perbedaan perumusan wilayah. Oleh sebab itu, Ketua BPUKI Radiman Wedioningrat memutuskan melakukan pemungutan suara. Ada 3 pilihan yang harus ditentukan, yaitu 1. Wilayah Indonesia adalah seluruh Hindia Belanda. 2. Wilayah Indonesia adalah seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timur, dan Papua. Yang ketiga, wilayah Indonesia adalah seluruh Hindia ditambah Malaya dan Borneo Utara. Hasil dari pemilihan tersebut adalah 1. Wilayah Indonesia adalah seluruh Hindia Belanda yang dipilih oleh 19 suara. 2. Wilayah Indonesia adalah seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timur, dan Papua dipilih oleh 39 suara. Yang ketiga, wilayah Indonesia adalah seluruh Hindia ditambah Malaya dan Borneo Utara yang dipilih oleh 6 suara. Jadi yang dipilih adalah nomor 2, yaitu wilayah Indonesia adalah seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timur, dan Papua, yaitu 39 suara. Sekian dari penetapan kami, penetapan wilayah. Ya, ini penetapan dari wilayah. Nah, jadi kan ada 3 penetapan saja. Ini siapa? Bapak Ketua BPUKI. Bapak Radiman Wedioningrat. Oke, beliau karena saking banyaknya rumusan ini ada 3 kan? Nah, beliau sepakat kita adakanlah pemilihan suara. Kira-kira mana ya wilayah yang nantinya akan menjadi wilayah Indonesia? Jadi dilakukanlah pemungutan suara. Nah, wilayah Indonesia adalah seluruh Hindia Belanda mendapatkan 19 suara. Wilayah Indonesia adalah seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, dan Timur Papua sebanyak 30. Kemudian wilayah Indonesia adalah seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya dan Borneo Utara sebanyak 36. Jadi mana yang dipilih? Jadi wilayah Indonesia adalah seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timur, dan Papua. Paham? Nah, jadi sekarang Timur Leste itu diambil oleh Portugis. Ya. Sekarang Timur Portugis itu menjadi
negara sendiri, namanya Timor Leste. Kemudian Malaya dan Borneo Utara, diambil oleh Inggris. Menjadi sekarang negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Nah, jadi sekarang Indonesia dari mana saja, Nak? Dari Pulau Sumatera sampai Papua. Paham ya? Oke. Kelompok 3. Silakan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi tentang batas-batas wilayah Indonesia yang terbagi menjadi 2. Yang pertama secara geografis dan secara astronomis. Secara geografis, batas wilayah utara Malaysia, Filipina, Singapura, Laut Cina Selatan. Utara Malaysia, belahan kalau utara belahan belahan sini, kalau selatan Bawahnya. ini belahan ini, kalau Bukan barat negaranya, apa sih negaranya? selatan Timur Leste, Australia, Samudra Hindia. Oke. Barat sini, barat Samudra Hindia. Kalau timur Samudra Pasifik, Papua Nugini. Oke. Sini. Oke. Baiklah, yang kedua secara astronomis. Batas wilayah Indonesia secara astronomis. Yang pertama utara, Pulau WAC. Dari sini sampai sini, atau bisa jadi sampai sini. Yang kedua selatan, Pulau Rote. Dari Rote ini sampai menuju ke sini, bisa jadi juga sini. Kami yang dapat kami sampaikan, kami tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Bagus ya? Bagus. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Nah, ini meeting ya. Oke. Batas wilayah Indonesia secara geografis dan ekonomi. Batas wilayah secara geografis itu adalah batas wilayah yang berdasarkan dari persengketaan wilayah itu sendiri. Kemudian Filipina mana? Ya, apa lagi? Singapura. Nah, Laut Cina itu sebelah utara. Apa tadi utaranya ada? Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan. 4 tuh. Ya, ingat. Oke, sebelah selatan lagi bawah ada Timor Leste. Ini itu negara kita nih ya. Tapi semenjak zaman Portugis, dia bilang Timor Leste. Di sini dia tanya Timor Leste itu. Lalu ada Australia. Itu batas wilayah sebelah selatan bawah. Ya. Jadi apa tadi? Selatan apa? Leste. Leste dan Australia. Ingat ya. Kemudian ada apa lagi? Samudra. Jadi maaf ya kalau jelek. Lawangan. Oke, sekarang mejanya di pinggir. Kita tenang. Ini apa? Oke, ini ada dadu. Ada tangganya, ya. Jadi kita bermain sambil belajar, ya. Ada soal di sini. Soalnya apa? Tentang materi hari ini dan beberapa materi yang lain. Oke, ini bola dari tengah. Boleh. Ya. Ini tidaknya tahu. Kelompok 1 warna apa? merah, Nah, coba. Ini biru, kan warna biru.
Kau bahasanya boleh. Berarti bukan. Oke, cukup lah berarti. Dah. Perhatikan ini ya. Ya, permainan ini. Pernah main lama nggak? Pernah kan? Oke, kita main di sekolah ya. Jadi kita kelompok yang mana? Ini 3 ya. Sweet dulu. Satu. Dua, ya. Jadi yang pemojok pertama adalah kelompok Okta. Setelah itu kamu pemojok, habis itu Gita, Tasya, kemudian anggota belakangnya. Nah, jika kamu nanti keluar nomor 2 misalnya kan tidak ada soal sini. Tidak kan? Nah, jangan biarkan saja. Tapi kalau kamu pojok darinya keluar soal, dicari dulu, dicari. Paham? Nanti siapa yang sudah sampai bidangnya ini di sini, Yang benar. Kembali ke tempat duduk dan langsung mengerjakan soal. Nah, paham? Oke. Silakan kita mulai permainannya. Kalau dapat 6, ulang 2 kali ya. Nah, oke. Iya, kali ya. Iya. Sekali lagi. Oke. Mana dulu tuh tadi? Ayo. 4. Kita lagi. Semuanya duduk. 2. Oke. Aku udah pernah. Apa lagi ingat? Empat, Mas. 4. Jalan kali majalah tadi. Jalan kali mana? Ini majalah kan yang kelompok 5. Jalan kali Tadi mana bintang kan? 1, 2, 3, 4. Ada soal. Ada? Ada. Sekali orang lagi. Wow, kita langsung sekali lagi ibu. Tambah 2. 2. Apa lagi? Kelompoknya lagi. Masuk kan? Gimana ibu? Ada. Ada, lanjut. Kalau lagi ya, oke. 4 ada. Kalau macam 2, 3, 4. Terus ada juga soal. 6 berapa? 4. 9 dan 10. 10 ada nih. Dikali Oke. Tambah kelompok 2 ini boleh kameranya deh. Ini mau sekarang 60. Satu aja. Jangan lagi kira. Tadi aku tahu. Dia pasti anak-anak. 5. Naik Bu. 3, 4, 5 naik. 20. Ada. Apa itu Pak?
Depan. Ayo. Kelompok ini kita ayo. Benar, waduh. Jangan tahu tiga, empat, lima. Ya, tiga. Dua. Selamat kalian. Lanjut. Empat, satu, sudah selesai hari ini, nanti diperiksa ya, nilainya akan diumumkan besok. Oke. Nah sekarang siapa yang bisa mengulang kembali mengambil kesimpulan tentang materi kita pada hari ini? Kami pokoknya tadi. Selamat ya. Ke depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyimpulkan tentang kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Materi yang kita bahas hari ini yaitu tentang wilayah negara Indonesia, di mana tiga tokoh yang merumuskan wilayah negara Indonesia adalah Soekarno, M. Yamin, dan Hatta. Kemudian diambil keputusan hasil pemilihan suara terbanyak, maka wilayah Indonesia terdiri dari Sumatera hingga Papua. Kemudian wilayah Indonesia terdiri dari batas secara geologi dan astronomis. Sekian, terima kasih. Oke, betul ya. Mau menyimpulkan? Sedikit aja boleh. Kelompok 2, kelompok 3. Mau? Oke, mana ya? Ayo, Mbak. Sedikit aja ya. Jadi, malu. Ayo lah. Sedikit aja. Oke, ini boleh. Ayo lah, bukan, lawan, lazak. Tak mau? Ayo, nah, lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat saya simpulkan pada kesempatan kali ini adalah kita bisa menemukan batas wilayah Indonesia secara astronomis dan secara geografis. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semuanya. Jadi diharapkan kita dapat ya menyimpulkan dari kita pada pagi hari ini. Ibu ingin kuis boleh? Kuis 2 soal. Ya, tapi kita duduknya dulu ya. Oh, berapa? Ya, tapi biasa dulu. 2 soal dulunya seperti biasa. Kembali ke tempat masing-masing. Ini semua dua jago. Nah, kita lagi gini. Ya, bagi 2 lagi boleh. Sedikit aja. Nih, aja. Boleh ya, posisi. Ya, dulu ya. Dan nama yang berupa di kelas ditangkap. Soal pertama. Tutup aja ya. Tanggal 24. Soal pertama sudah. Soal pertama apa ya? Soal pertama. Sebutkan tiga tokoh. Sebutkan 3 tokoh yang merumuskan wilayah Indonesia. Kedua, sebutkan batas wilayah Indonesia sebelah timur. Nah,
Sebutkan wilayah Indonesia di sebelah timur dan lupa. Dua soal ya, sudah jawab semua. Ibu kasih PR, silakan buka buku latihannya. PR-nya adalah Ibu mau kamu buat nama-nama provinsi Indonesia. Ada berapa? 38. 38.